Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kriminalitas dan penyimpangan sosial. Namun terlebih dahulu saya harap kalian sudah berdoa ya sebelum melakukan atau menyimak ya pembelajaran inti dari materi hari ini. Tapi jangan lupa ya seperti yang sudah saya ingatkan kemarin ya, kalian punya tanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan mencuci tangan sesering mungkin ya, jaga jarak sosial dan juga yang lebih penting lagi adalah memakai masker apabila terpaksa untuk keluar rumah ya. Oke, ini demi kepentingan kita bersama ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai ya bahasan mengenai kriminalitas dan penyimpangan sosial. Kita akan membahas satu persatu ya sesuai dengan definisinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa pengertian dari penyimpangan sosial. Jadi penyimpangan sosial adalah kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Jadi orang yang disebut orang yang menyimpang, orang yang istilahnya memiliki eh, hal yang dianggap oleh masyarakat itu adalah berbahaya, ya, hal yang aneh gitu ya, yang tidak normal. Ini karena mereka sendiri tidak bisa beradaptasi dengan aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat. Misalkan ya, sekarang kan banyak sekali ya orang-orang yang dengan PD-nya, dengan apa namanya, percaya diri gitu ya, membuktikan bahwa dia itu adalah bagian dari komunitas komunitas LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Nah, ini yang tidak sesuai dengan aturan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat kita ya Indonesia. Nah, ini uh, menurut masyarakat kita disebut sebagai penyimpangan sosial karena yang namanya orientasi seksual ini hanya terdapat dua ya. Ada yang laki-laki saja, ada yang perempuan saja. Dan istilahnya tidak ada yang lain seperti itu. Apabila ada yang lain selain kedua ini, maka itu disebut sebagai penyimpangan karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ada lagi yang kita sebut sebagai kriminalitas. Ya. Kriminalitas itu adalah bentuk penyimpangan atau perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Artinya, eh, kriminalitas ini lebih tahap dari penyimpangan yang tingkatannya ini sangat serius ya, sangat berbahaya ya daripada penyimpangan itu sendiri. Artinya, orang yang melakukan sebuah kejahatan atau kriminalitas akan dihukum secara apa ya, pidana atau hukuman yang berlaku di suatu negara. Misalkan kalian pernah menonton yang namanya pembunuhan, ya, yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ya, sorry ya, anak terhadap orang tuanya misalkan, atau melakukan sebuah tindakan korupsi, ini merupakan sebuah bentuk dari kriminalitas atau kejahatan. Artinya penyimpangan yang akan menimbulkan sebuah hukuman pidana bagi si pelanggar atau pelaku. Kita lanjut lagi ke jenis-jenis dari kriminalitas ya. Kita bagi empat. Yang pertama adalah white collar crime. Artinya white collar crime ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Artinya seperti apa? White collar crime ini adalah orang yang melakukan sebuah tindakan, namun orang tersebut itu punya yang namanya status atau jabatan yang lebih tinggi di antara yang lainnya atau orang-orang di sekitar. Misalkan pejabat melakukan tindakan korupsi atau uh, pemilik yang namanya atau ketua atau kepala kantor atau perusahaan ini melakukan sebuah tindakan penyelewengan dana ya agar mereka atau orang tersebut memiliki keuntungan yang sebesar-besar. Ini yang disebut sebagai white collar crime. Dilihat dari status sosialnya ya. Oke. Yang kedua adalah crime without victim. Artinya tindakan kejahatan yang dilakukan tidak menimbulkan korban, tetapi memunculkan penderitaan bagi pelakunya. Artinya tindakan seperti mabuk-mabukan, ya, tindakan seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, ini kita bisa kaitkan dengan yang namanya crime without victim. Artinya memang kejahatan itu tidak
kejahatan tersebut tidak menimbulkan korban, tetapi pelakunya sendiri yang akan menanggung akibatnya. Yang ketiga adalah organized crime, artinya tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan biasanya luput dari hukum. Kita sebut saja contohnya seperti trafficking, ya, jual beli atau perdagangan manusia, ya, terus penyelundupan barang-barang atau hewan-hewan langka itu merupakan organized crime. Artinya mereka malah bisa apa namanya bekerja sama dengan pejabat, bekerja sama dengan si penegak hukum. Maka dari itu kejahatannya sendiri eh, tidak gampang terendus oleh hukum, tidak bisa dideteksi secara langsung oleh hukum yang ada di negara tersebut. Yang terakhir dari jenis-jenis kriminalitas itu kita sebut sebagai corporate crime. Artinya tindakan kejahatan ini mengatasnamakan organisasi atau perusahaan. Ya, contohnya, misalkan seperti ini. Sebuah perusahaan ya membuang limbah secara sembarangan karena yang namanya pengelolaan limbah secara baik dan bijaksana ini terbilang mahal ya pengelolaannya. Maka dari itu dengan tidak bertanggung jawab si pemilik perusahaan ini membuang atau menyuruh bawahannya untuk membuang limbah perusahaan itu ke sungai-sungai yang notabene itu atau dampak dari lingkungannya itu sangat berbahaya ya, bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Atau istilahnya penggelapan dana itu bisa dikaitkan dengan corporate crime juga ya, tapi dalam lingkup perusahaan ya. Karena apa? Sekali lagi ya, tujuannya adalah menaikkan keuntungan. Ya, hal-hal tersebut bisa menaikkan keuntungan dari perusahaan tersebut ya, atau pemiliknya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya mengenai faktor pendorong terjadinya kriminalitas. Yang pertama kita sebut sebagai faktor pertama adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ada yang kita sebut sebagai perubahan secara cepat, yang kita sebut sebagai perubahan yang revolusioner, atau perubahan yang gerakannya itu sangat lambat, atau kita sebut sebagai perubahan sosial yang secara evolusioner, revolusioner dan evolusioner. Nah, perubahan yang sangat cepat ya kita kaitkan dengan pergantian pemerintah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pada masa akhirnya ya khususnya, ini mengakibatkan sebuah inflasi ya pada ekonomi suatu negara. Soeharto turun. Tidak lama kemudian harga-harga barang yang ada di pasaran, ya kebutuhan pokok yang diinginkan oleh masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat, ya, secara cepat itu naik harganya ya. Nah, ini yang menimbulkan sebuah kisruhan atau masalah sosial. Artinya banyak orang-orang yang secara sadar gitu ya ya, menjarah barang-barang pokok atau bahan-bahan pokok yang ada di pasar karena mereka sendiri tidak mampu untuk membelinya gitu ya, karena terpaksa. Nah, ini yang disebut sebagai perubahan sosial yang dikaitkan dengan pergantian pemerintah dan kenaikan harga. Pergantian pemerintah yang dilakukan secara paksa akan menimbulkan sebuah inflasi atau ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua adalah pemerintahan yang korup. Ya, pemerintahan yang korup ini ditandai dengan melemahnya hukum di suatu negara. Banyak contohnya ya. Salah satunya adalah masalah status KPK ya. Komisi Pemberantasan Korupsi ini sedang dilemahkan ya statusnya. Artinya mereka tidak apa namanya perannya itu tidak namanya mandiri lagi ya. Artinya mereka orang-orang KPK ini ya banyak campur tangannya dari pihak polisi, tentara yang notabene ini di luar dari lingkup KPK. Akhirnya KPK tidak bisa menangkap dengan leluasa ya pelaku-pelaku atau para koruptor karena mereka sendiri sedang diawasi oleh pemerintah. Nah, itu yang disebut sebagai akibat dari pemerintahan yang korup. Yang ketiga adalah masalah penduduk. Masalah penduduk atau kalau bahasa Inggrisnya baby booming atau eh, pertumbuhan penduduk atau peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali ini akan mengakibatkan sebuah masalah sosial yang kita sebut sebagai pengangguran. Pengangguran yang semakin bertambah akibat eh, penambahan atau jumlah penduduk yang meningkat secara drastis gitu ya tidak terkendali ini akan mengakibatkan sebuah kriminalitas. Artinya
Pengangguran ini menandakan bahwa suatu masyarakat di dalamnya ini mengalami yang namanya kesusahan dalam pencarian kerja. Pendidikan di suatu masyarakat pun perlu dipertanyakan. Karena apa? Banyak orang-orang yang putus sekolah dan sebagainya karena mereka dibesarkan oleh keluarga yang menganggur. Akhirnya pengangguran ini semakin apa namanya tidak bisa dikurangi dampak. Terus yang ketiga adalah mental yang keliru. Artinya banyak sekali kelompok sosial atau orang-orang yang memahami atau melihat suatu fenomena ini dari kacamata atau sudut pandang yang salah. Contohnya dalam hal keagamaan. Banyak sekali orang-orang yang terjerumus dalam tindakan terorisme, dicuci otaknya atau di brainwash. Akhirnya mereka menganggap bahwa eh, tindakan membunuh atau bunuh diri itu merupakan sebuah ibadah. Tetapi itu adalah hal atau mental yang keliru bagi sebagian besar masyarakat. Yang terakhir adalah kurangnya teladan. Artinya, peran-peran di dalam keluarga ini semakin kesini semakin berkurang ya perannya akibat dari kesibukan dari orang tua yang semakin tidak bisa dikendalikan ya jam atau waktu untuk berinteraksi dengan keluarga itu semakin berkurang. Akibatnya banyak terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Oke, kita akan membahas ya selanjutnya mengenai faktor penyimpangan sosial. Di sini ada 4 ya. Kita akan membahas mengenai sosialisasi tidak sempurna dulu ya. Sosialisasi tidak sempurna ini ada kaitannya dengan yang tadi ya. Artinya di dalam eh, pembelajaran atau penanaman nilai dan norma ini agen sosialisasi atau kita sebut sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan seperti keluarga maupun sekolah ini satu persatu atau satu dengan yang lainnya ini tidak bekerja sama dengan baik. Artinya banyak anak yang dibesarkan oleh orang tua yang broken home, ya, orang tua yang bercerai, ya, mereka ini secara tidak langsung eh, tidak bisa mengendalikan sikapnya, ya, mengendalikan egoismenya. Akibatnya terjadi banyak sekali fenomena bullying, ya, di sekolah karena tidak ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah dalam mendidik anak, gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya anomi atau masyarakat tanpa norma. Apabila terjadi sebuah kerusuhan, konflik, ya, karena sebuah peristiwa, ya, misalkan unjuk rasa di mana-mana, ya, karena menuntut hukuman bagi para koruptor yang bisa dikatakan lemah, gitu ya. Nah, di antara kerumunan ini akan terbentuk yang namanya anomi. Apabila unjuk rasa ini tidak bisa dikendalikan, maka terbentuklah yang namanya kelompok atau masyarakat tanpa norma. Mereka dengan apa seenaknya merusak ya fasilitas publik ya, menjarah apa yang ada di jalanan atau di sekitarnya seperti itu karena mereka tidak tahu siapa yang melakukan hal yang benar dan mana yang salah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai differential association. Artinya dalam faktor penyimpangan yang ini ya, yang bagian ini akan kita bahas mengenai perbedaan pandangan terhadap penyimpangan sosial. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang memandang bahwa yang namanya pencurian, yang namanya kenakalan remaja, ya, atau pemalakan itu adalah hal yang wajar. Misalkan kita hidup di daerah pinggiran kota atau daerah-daerah kumuh di Jakarta, gak jarang orang-orang di sana memiliki sepeda motor itu karena hasil curian. Ini yang mengakibatkan individu yang hidup di sana ya, orang yang sering berinteraksi di daerah tersebut atau masyarakat tersebut menganggap bahwa hal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah hal yang wajar karena kita sudah terbiasa gitu ya untuk apa namanya melihat pemandangan hal yang seperti itu. Banyak orang yang mendapatkan kekayaan dari hasil yang tidak halal dan lain sebagainya atau perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, ini yang disebut sebagai differential association. Artinya ada perbedaan pandangan dari masyarakat pada umumnya yang
memandang bahwa perilaku tersebut ya, pencurian tersebut atau pemalakan tersebut atau kenakalan remaja tersebut adalah hal yang negatif ya. Oke, yang selanjutnya adalah teori labeling. Teori labeling ini sebenarnya adalah salah satu faktor yang akan mengakibatkan seseorang itu melakukan penyimpangan sosial ya, memberikan cap atau julukan negatif bagi seseorang yang pernah melakukan sebuah tindakan yang merugikan atau tindakan kejahatan. Ini bukan salah satu solusi yang baik. Ya, kita memanggil teman kita sebagai seorang pencuri, ya. Walaupun orang tersebut sudah berubah wataknya, tapi tetap saja orang di sekitarnya tetap mencap atau memberikan julukan negatif bagi orang tersebut. Nah, ini yang mengakibatkan orang-orang yang diberi label atau julukan tersebut merasa tidak ada gunanya untuk melakukan perubahan dalam sifatnya. Maka dari itu dia akan terus melakukan sebuah tindakan yang merugikan atau kejahatan, ya, atau penyimpangan sosial seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini adalah sebuah bentuk dari tindakan atau usaha untuk mengurangi dampak dari penyimpangan atau hal-hal yang negatif yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali caranya ya. Salah satunya atau salah duanya ini adalah preventif dan represif. Nah, tindakan preventif ini lebih sifatnya lebih lunak, lebih memberikan pendidikan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya agar mereka mereka tidak akan terjerumus atau mengikuti hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan penyimpangan sosial ya. Artinya, Pak, preventif ini adalah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan penyimpangan. Kita memberikan edukasi atau istilahnya utusan atau kepolisian melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa agar siswa tersebut memahami dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba atau minum-minuman keras. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang efektif untuk mencegah generasi muda agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Itu yang lebih lunaknya ya, yang preventif. Terus yang kedua adalah represif. Artinya apa? Represif ini sifatnya tidak mencegah tetapi menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh si pelanggar atau orang-orang yang menyimpang. Artinya pemberian hukuman bagi pelaku penyimpangan, baik itu yang sifatnya tidak mendidik sampai yang mendidik. Contohnya seperti ini yang tidak mendidik ya. Melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang melakukan penyimpangan. Misalkan di sebuah berita dijelaskan bahwa ada peristiwa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang pencuri, ya. Mencurinya tidak seberapa ya, mencuri makanan-makanan ringan, makanan-makanan yang kita sebut sebagai contohnya ya, mie, beras dan sebagainya. Itu kan pencurian dalam skala kecil, tapi tindakan represifnya ini tidak mendidik ya. Orang tersebut yang melakukan tindakan pencurian itu apa namanya? Dipukuli dan sebagainya sampai babak belur. Nah, itu yang tidak berpendidikan atau tidak mendidik ya. Dan ada lagi yang mendidik ya, misalkan apa? Di sekolah contohnya. Ada seorang guru yang menghukum anaknya, menghukum murid-muridnya yang telat telat memberikan tugas ini dengan cara eh, memberikan tugas tambahan atau memberikan tugas yang berbeda dari teman-teman yang atau siswa-siswa yang lain ya. Contohnya seperti ini, apabila ada seorang murid yang telat apa namanya menyetorkan tugas, ini akan diberikan tugas tambahan yang sekiranya beda dengan yang lain. Contohnya membuat yang namanya sebuah portofolio, sebuah apa namanya eh, produk video presentasi dan sebagainya. Ini merupakan sebuah tindakan represif atau pemberian hukuman yang sifatnya mendidik. Oke, itu saja pemaparan dari saya ya. Segala apa yang sudah saya sampaikan, ambil sisi positifnya ya. Saya harap kalian tidak terjerumus dalam sikap yang menyimpang atau tindakan kriminal ya. Apalagi sekarang kan zamannya atau masa-masanya orang-orang di sekitar kita banyak yang depresi atau banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya.
secara tidak langsung mengakibatkan fenomena kejahatan ini selalu meningkat jumlahnya. Ya, oke, jaga selalu nama baik keluarga kalian ya, jangan sampai eh, apa namanya, tidak adanya tatap muka ini membuat kalian leluasa untuk bermain ya, berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak apa ya, tidak bisa memberi dampak positif bagi kalian. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sesering mungkin, ya, jaga jarak sosial dan memakai masker apabila terpaksa keluar ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.